Shalom Indonesia, salam Nusantara, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mucho gusto bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, opung emak engkong, bapak tua, bapak uda, tulang nan tulang, amang boru nan boru, akang itu lae, terus juga nan tulang, abang, akang, semua, senang bertemu dengan Anda, walaupun hanya melalui layar Android Anda. Saya mengasihi Anda, tapi saya mau katakan, Yesus yang saya sembah, yang saya layani, jauh lebih mengasihi Anda. Haleluya. Puji Tuhan, izinkan saya membawa renungan firman Allah. Tentu kita sudah berdoa, memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Pagi ini saya cukup bergumul dengan Tuhan, mempersiapkan materi ini sampai jam 4:30 ya. Saya habis berdoa dan membaca firman Allah yang saat ini saya akan bawakan. Dalam firman Allah dikatakan di situ dalam Kisah Rasul 9 ayat 32 sampai dengan ayat 35. Demikian bunyi firman Allah. Pada waktu itu Petrus berjalan keliling mengadakan kunjungan kemana-mana. Dalam perjalanan itu ia singgah juga kepada orang kudus yang di Lida. Di situ didapatnya seorang bernama Eneas yang telah 8 tahun berbaring di tempat tidur karena lumpuh. Kata Petrus kepadanya, Eneas, Yesus Kristus menyembuhkan engkau. Bangunlah dan bereskanlah tempat tidurmu. Seketika itu juga bangunlah orang itu. Semua penduduk Lydia dan Saron melihat dia, lalu mereka berbalik kepada Tuhan. Haleluya. Tema kita pada pagi hari ini adalah pengaruh mujizat dalam membalikkan hati manusia kepada Tuhan. Jadi pengaruh mujizat dalam membalikkan hati manusia kepada Tuhan. Nah, di sini kita bisa melihat bagaimana situasi dan kondisi sang penyembuh ya. Dia sedang mengadakan perjalanan tur keliling untuk menyampaikan berita kabar baik kepada semua orang, dan termasuk dia sampai di kota Lida untuk mengunjungi orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Dan disinilah si Petrus itu bertemu dengan orang yang dikatakan oleh Alkitab lumpuh total selama 8 tahun, ayat 33-nya. Hanya bisa berbaring di tempat tidurnya karena penyakitnya. Tentu itu akan menyusahkan orang-orang yang ada di sekitarnya. Karena dikatakan oleh Alkitab, dia berbaring selama 8 tahun itu, dia berbaring di tempat tidurnya. Anda bisa bayangkan orang berbaring begitu lama tanpa aktivitas, dan dia juga tidak lagi sudah pasrah bagaimanapun hidupnya. Dan mungkin dalam kesedihan hatinya dia berharap satu kali nanti dia bisa berjalan. Dia berharap satu kali nanti dia bisa menjadi orang yang berguna, menolong orang lain juga. Nah, disinilah kita bisa bahwa Rasul Petrus melakukan mujizat kepada Eneas. Eneas ini sebenarnya tidak minta, Petrus sembuhkanlah saya, tolonglah saya, karena saya sudah sakit, lumpuh total selama 8 tahun, saya malu terhadap keluarga saya malu karena saya menjadi beban bagi keluarga saya malu. Dia nggak menangis, dia juga nggak minta apa-apa.
Tapi belas kasihan Yesus yang dimiliki oleh Petrus di hatinya itu membara untuk bisa menolong orang. Saya yakin dan percaya setiap hamba-hamba Tuhan yang dipakai oleh Tuhan, yang melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, tidak akan pernah sampai hati melihat orang-orang yang istilahnya menjadi beban bagi orang lain. Dan tidak akan ada hamba Tuhan merasa senang kalau orang-orang lain menderita sakit. Itulah sebabnya Petrus datang pada waktu ia melihat itu. Dia berkata kepada Eneas, "Eneas, Yesus Kristus menyembuhkan engkau. Yesus Kristus menyembuhkan engkau." Jadi yang menyembuhkan bukan Rasul Petrus, yang menyembuhkan itu Tuhan, yang menyembuhkan itu Yesus. Karena ada janji firman Allah di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-12 sampai dengan 14, demikian bunyi firman Allah. "Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam ayat 12, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Dan apa juga yang kau minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan." Lalu kemudian katanya, "Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya." Haleluya. Jadi mujizat dilakukan dalam nama Yesus itu adalah untuk memberikan kemuliaan bagi Bapa, bukan untuk kemuliaan bagi Rasul Petrus. Itu sebabnya sebagai pelayan-pelayan Tuhan, fokus kami adalah memberitakan rahmat Tuhan. Fokus kami adalah Yesus itu sendiri yang menjadi sentral pemberitaan kami, bukan diri kami, tapi Yesus yang mampu menolong engkau, Yesus yang mampu memberkati engkau, Yesus yang mampu membebaskan engkau, Yesus yang mampu memberikan iman kepadamu, Yesus yang mampu memberikan yang terbaik bagi hidupmu, Yesus yang mampu membebaskan engkau dari segala terikatan akan dosa, Yesus mampu memberkati hidupmu yang sedang hancur-hancuran hari-hari ini. Yesus yang mampu memberkati bisnismu, usahamu, pekerjaanmu di dalam nama Yesus. Dan itulah sebabnya dikatakan, Eneas, Yesus Kristus menyembuhkan engkau. Lalu dikatakan, bangunlah, bereskan tempat tidurmu. Dan apakah Eneas berdiam diri? Tidak. Dia sambut seketika itu juga. Dia bereskan tempat tidurnya. Kalau manusia itu tidak beriman mungkin, kalau Petrus seperti nggak tahu aja. Sudah 8 tahun ini saya sakit. Sudah 8 tahun saya lumpuh. Sudah 8 tahun saya menyusahkan orang tua saya, keluarga saya, sana pemilih orang-orang lain. Kau sudah aku bangkit. Bagaimana kau ini? Tapi Eneas tidak seperti itu. Dia tidak membantah perkataan Paulus, tetapi dia mengikuti perkataan Paulus, disambut dengan imannya, dan dia sembuh seketika itu juga. Dia sembuh seketika itu juga. Dia sembuh seketika itu juga, kata Alkitab. Lalu pengaruhnya yang mau saya katakan adalah dalam membalikkan hati manusia yang tidak percaya tadi. Melihat ini sudah 8 tahun selalu berbaring di rumah. Lalu kemudian dia bisa pergi ke pasar, dia bisa pergi menolong orang lain, berbagai macam-macam. Dia bisa berolahraga, dia bisa jogging. Ya. Orang-orang dikatakan di Lida dan Saron itu melihat itu seluruh penduduk, seluruh penduduk Lida dan Saron berbalik hatinya kepada Tuhan. Jadi pengaruh mujizat dalam pelayanan setiap hamba-hamba Tuhan itu sangatlah penting.
Dan hari-hari ini saya berkata, Tuhan tolong, hanya Tuhan yang mampu. Karena memang ada karunia iman, karunia kesembuhan, karunia mujizat, karunia marifat, dan karunia hikmat dan lain sebagainya, berbahasa roh dan lain sebagainya. Ada 9 karunia itu yang diberikan Yesus kepada setiap umatnya. Tugasnya adalah untuk memberikan kemuliaan bagi Yesus. Apapun, karunia apapun, tugasnya adalah untuk memberikan kemuliaan bagi Yesus. Jadi siapapun pemilik karunia yang Tuhan berikan itu kepada seseorang, dia harus memuliakan Yesus, dia harus meninggikan nama Yesus. Dia fokusnya harus kepada Yesus. Menjadi sentral pusat pemberitaannya adalah Yesus. Jadi begitu dasarnya pengaruh dari mujizat itu. Itu sebabnya mengapa saya terus berkata, membangkitkan iman saudara, membangkitkan harapan saudara. Karena hanya Yesus yang mampu menolong Anda, hanya Yesus yang mampu memberkati Anda, hanya Yesus yang mampu membebaskan Anda, hanya Yesus yang mampu menolong Anda. Hanya Yesus, 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 hanya Yesus. Itu sebabnya saya mau katakan Yesus tidak pernah berubah. Nanti malam saya akan bawakan Yesus tidak pernah berubah. Hanya Yesus yang mampu menolong engkau apapun persoalanmu. Kalau Eneas si lumpuh yang 8 tahun ini bisa disembuhkan oleh Paulus dalam karunia-Nya yang dipakai oleh Tuhan, saya mau katakan Yesus tidak pernah berubah. Dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kuasanya, kasihnya, mujizatnya mampu menolong engkau, membebaskan engkau saat ini. Apapun masalahmu, apapun persoalanmu, selama engkau mau percaya kepada Dia, selama engkau mau beriman kepada Dia, selama engkau mau menyambut firman Allah ini dalam hatimu, maka Tuhan akan hadir kepadamu. Karena Tuhan tahu isi hatimu, tahu pikiranmu. Jadi saya mau berkata kepadamu, pikiran, perkataan, perbuatan, tindakan harus selaras dengan Tuhan, harus serasi dengan Tuhan, harus seturut dengan firman Allah, supaya kita bisa menerima mujizat dan kuasa Allah. Dan iman yang tidak kalah penting itu miliki, supaya ketika pemberitaan firman Allah ini terjadi, engkau bisa meresponi, ya Tuhan aku percaya, ya Yesus, seketika aku, yes, persoalanku selesai, ya sakit penyakitku selesai, ya aku ditolong oleh Tuhan, ya aku dibebaskan oleh Tuhan, ya aku sembuh oleh karena Tuhan, ya aku mengalami pertolongan dari Tuhan. Haleluya, 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 haleluya Yesus. Mari kita berdoa. Berkati firman-Mu bagi kami semuanya, baik kami yang mendengar di sini, baik kami Tuhan Yesus yang nanti disentuh melalui layar Android melalui YouTube. Tuhan, berkati mereka. Kami juga berdoa Bapa di surga bagi pemerintah kami, berkati situasi kondisi COVID yang semakin meningkat beberapa provinsi dan kabupaten di seluruh Indonesia, yang mengakibatkan terus-menerus peningkatan yang signifikan, 20-an ribu lebih setiap harinya. Tuhan, kami mohon kemurahan Bapa, bebaskan Indonesia dari COVID ini. Tuhan, hentikan Bapa. Kami tahu kalau aku mengirimkan bencana ke suatu negara, satu bangsa, aku mengirimkan penyakit sampar, orang-orangnya datang merendahkan hati dan bertobat dan berseru kepadaku, maka aku akan mendengarkan mereka, aku akan memulihkan negeri mereka, dan aku akan menyembuhkan mereka. Dan aku percaya kepadamu Tuhan, hamba-Mu bertobat kepadamu, kami semua umat-Mu bertobat kepadamu Tuhan. Lawat Indonesia, lawat Indonesia, lawat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, lawat. Lawat Tuhan, lawat, 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 lawat,
Lawat. Lawat Bapa. Lawat. 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 Lawat Indonesia. Lawat Indonesia. Lawat Indonesia Tuhan. Lawat Indonesia. Indonesia ada di hatiku, ada di hati Tuhan. Lawat, lawat, lawat. Lawatlah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Engkau yang COVID yang mendengarkan ini, atau keluarga-keluarga yang keluarganya mengalami COVID maupun sakit, beritahu kepada mereka, berikan hati Anda ini kepada mereka, bantu mereka untuk bisa mendengarkan kebenaran firman Allah, dan bantu mereka untuk bisa berdoa bersama. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Diberkatilah Anda yang mau saling menolong satu dengan yang lain. Terima kasih Tuhan. Bagi Anda yang sakit COVID, taruh tanganmu di atas kepala Anda, dan yang sakit taruh di tempat yang sakit. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba datang merendahkan hati di hadapan-Mu Tuhan. Karena penderitaan orang-orang banyak, kami tahu Kau adalah Allah yang penuh belas kasihan. Tuhan, hamba berdoa, ulurkan tangan-Mu, ulurkan tangan-Mu, dan sembuhkan mereka-mereka yang COVID. Jangan lagi ada korban-korban karena COVID ini Tuhan, yang memisahkan keluarga, ayah atau istri atau suami dan lain sebagainya. Keluarga satu dengan yang lain berpisah. Bapa, sembuhkan mereka Tuhan. Sembuhkan mereka, sembuhkan mereka, sembuhkan mereka dalam nama Yesus. Dan engkau yang sakit, kalaupun orang katakan, dokter katakan, kami angkat tangan, tapi sama katakan Yesus tidak pernah angkat tangan. Percayalah, engkau disembuhkan sama perkataan daripada Rasul Petrus. Yesus menyembuhkan engkau. Yesus yang menyembuhkan engkau. Kuasa Yesus tidak terbatas oleh jarak, ruang, dan waktu. Yesus yang menyembuhkan engkau dari segala sakit penyakitmu. Yesus yang menyembuhkan engkau. Yesus yang menyembuhkan segala sakit penyakitmu. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus. Apapun situasimu, apapun kondisimu, keadaanmu saat ini, berapa tahun pun engkau sudah berbaring, atau berapa tahun pun engkau sakit, Yesus tidak pernah angkat tangan. Kalau engkau meminta kepada dan engkau percaya kepadanya, dengan sungguh Ia mampu menolong engkau saat ini juga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yakin dan percayalah. Mari, yakin dan percayalah. Dalam nama Yesus hamba bermohon kepadamu Tuhan, ulurkan tangan-Mu menjamah mereka Tuhan. Ulurkan tangan-Mu menjamah mereka. Sembuhkan, sembuhkan, sembuhkan. Bangkitlah engkau yang ada di tempat tidurmu, yang lumpuh berjalan, yang buta melihat, yang tuli mendengar, yang kanker sembuh, yang tumor sembuh, yang gagal ginjal dipulihkan kembali, apa yang rusak dipulihkan kembali, jantungmu
Engkau yang setelah mati badan separuh dipulihkan kembali dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Jangan kau pasrah dengan keadaanmu. Percayalah, bertindaklah dengan imanmu saat ini. Yesus ada bersama dengan engkau. Ia sedang mengulurkan tangannya bagimu. Sambut dia, percayai dia. Yesus, terima kasih buat engkau mau bergerak. Terima kasih buat engkau mau menyembuhkan, karena engkau sudah berkata, oleh bilur-bilurku engkau sembuh, oleh bilur-bilurku engkau sembuh. Kuasaku menyembuhkan engkau, kuasa Yesuslah yang menyembuhkan engkau. Hamba tidak punya apa-apa, tapi Tuhan punya segalanya yang mampu menolong engkau, yang mampu menolong engkau, yang mampu menyembuhkan engkau. Percaya saja kepada dia, percaya kepada dia. Bagi engkau yang mengalami masalah, jangan pakai jalan pintas. Masih ingatkah engkau bagaimana janda di Sarfat yang tidak punya apa-apa selain segenggam tepung dan sedikit minyak dalam buli-buli? Alkitab berkata dia sedang mengelolanya sekali itu, lalu kemudian dia mati bersama anaknya. Tapi datang perkataan kepadanya dari seorang hamba Tuhan, sediakanlah roti bagiku pertama kali. Dia berkata, sungguh roti tidak ada, tetapi ada sedikit minyak dalam buli-buli, segenggam tepung dalam tempayan. Oh, begitu sulitnya hidup mereka. Tetapi pada waktu yang tepat Tuhan berkata melalui Nabi Elia, sediakan terlebih dahulu kepadaku, baru kepada kamu. Apa maksudnya? Utamakan Tuhan terlebih dahulu. Utamakan Tuhan, andalkan Tuhan menyelesaikan masalahmu. Maka akan terjadi mujizat bagimu. Saya tidak tahu persis, tapi Yesus tahu persis. Katakan kepada Yesus, katakan kepada Yesus, dia yang akan menolong kau. Saya hanya berdoa kepadamu. Yesus yang kusembah dan kulayani, itulah yang akan menyembuhkan engkau dan yang akan menolong engkau, memberkati engkau. Apapun persoalanmu, kalau engkau orangnya, angkat kedua belah tanganmu di hadapan Allah. Bapa di surga, ulurkan juga tanganmu kepada mereka yang sedang mengangkat tangan hari ini, saat ini Tuhan. Ulurkan tanganmu, topang mereka sebagaimana engkau mengundang mereka. Marilah kepada aku, hai kami yang letih, lesu dan berbeban berat, aku akan kelegaan kepadamu. Legakan mereka Tuhan, legakan hati mereka sehingga mereka punya semangat baru. Tapi mari Tuhan, selesaikan masalah mereka, selesaikan persoalan apa yang mereka alami. Tolong kalau itu masalah pekerjaan, bereskan masalah pekerjaan mereka. Kalau masalah ekonomi, Tuhan tolong. Kalau masalah rumah tangga, Tuhan pulihkan kembali dalam nama. Apapun, sebutkan persoalanmu kepada Allah. Dia yang membebaskan engkau, dia yang menolong engkau, dia yang menyatakan kuasanya kepadamu. Terima kasih Bapa, terima kasih engkau mau mengulurkan tangan dan menolong mereka. Terima kasih. Berserulah kepada Tuhan. Jadilah seperti janda di Sarfat ini, yang percaya firman Allah. Dan dia tidak bertanya mengapa kepada engkau terlebih dahulu. Mengapa kami juga lapar? Tidak. Dia taat. Dan Alkitab berkata bahwa tepung itu tidak berkurang, minyak itu tidak pernah habis.
terus mengalir sampai kepada musim di mana dia bisa menuai. Oh, di masa pandemi ini mungkin begitu sulit, tapi Tuhan akan memampukan Anda terus bisa bertahan. Bahkan terus bisa menjadi berkat bagi orang lain seperti janda ini. Tidak punya tapi bisa membiayai hidup orang lain. Bisa menjadi berkat bagi orang lain oleh karena ketaatannya kepada Allah dan perintah Allah dilakukan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kalau engkau mau mengalami transformasi Tuhan, saya mau berkata, mari. Yesus sangat peduli terhadap hidupmu. Yesus mau engkau berarti. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau engkau mau menyerahkan hidupmu kepada Tuhan, supaya Tuhan memakaimu, taruh tanganmu di dada, mari kita berdoa bersama. Tuhan, lihat tangan yang mereka taruh di dada. Dosa telah menghimpit mereka, dosa telah mengikat mereka. Tuhan Bapa di surga, hamba berdoa kepadamu. Bebaskan mereka dari segala perbuatan-perbuatan dosa. Bebaskan mereka Tuhan, putuskan rantai dosa dari hidup mereka. Saat ini saya mau berkata, Tuhan tolong mereka. Tuhan pulihkan mereka, masuk ke dalam hati mereka. Baptiskan mereka dengan kuasa Roh Kudus-Mu, karena hamba tahu apa arti Roh Kudus itu bagi seorang petobat baru. Tuhan tolong mereka dalam nama Yesus, isi kekosongan hati mereka, masuk dalam hati mereka, sehingga mereka berkata, wow, luar biasa bersama dengan Tuhan. Mungkin hanya cucuran air mata yang mereka bisa katakan, luar biasa Engkau Tuhan, luar biasa Engkau. Pertobatan yang mereka alami membawa arah baru bagi mereka. Itulah Tuhan yang kami harapkan Kau lakukan saat ini dalam nama Yesus bagi orang-orang yang menaruh tangan di dada mereka. Terima kasih Tuhan, Kau mau melawati mereka, mengisi hati mereka. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau baik sangat Tuhan. Baik, baik sangat. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Biar mereka meresponi kebaikan-Mu dan memberikan hidup mereka dengan sungguh kepadamu Tuhan, dimanapun mereka berada. Hamba tahu bahwa mereka adalah orang-orang yang Kau kasih dimanapun mereka, bahkan di seluruh dunia ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Kami juga berdoa bagi Anda yang mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya mau katakan, Yesus mau menolong Anda. Kalau engkau yang mau menerima itu, ikuti doa saya dan mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saya sadar saya orang berdosa. Ampuni segala dosa dan kejahatanku. Sucikan hamba dengan kuasa darah-Mu. Saat ini hamba membuka hatiku. Masuklah dalam hatiku. Kuasai hatiku. Jadilah Tuhan Juru Selamat dalam hidupku, penguasa dalam hidupku. Terima kasih Tuhan. Saat ini saya percaya saya sudah menerima hidup kekal dari Tuhan, menjadi warga negara Tuhan, kerajaan surga, dan menjadi anak. Terima kasih. Kami bersyukur dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Kau memberkati gereja Tuhan dimanapun ada. Tuhan tolong semuanya. Engkau memberkati sahabat-sahabat kami, orang-orang percaya. Terima kasih Tuhan. Biarkan Engkau memberkati gereja dengan kuasa-Mu, karunia-karuniamu Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus. Mereka-mereka yang sudah Engkau pakai, Tuhan tolong semua. Dan Tuhan memberkati mereka, saudara-saudara kami. Tuhan memberkati mereka terus tetap setia dalam perjalanan iman yang sungguh di hadapan Tuhan. Sahabat-sahabat kami yang Engkau Tuhan pakai, Tuhan berkati mereka semua. Orang-orang kudus Tuhan pakai, gereja-gereja Tuhan dimanapun ada. Gereja Pantai Kosta juga Tuhan berkati, Tuhan tolong semuanya.
Terima kasih sahabat-sahabat kami, umatmu. Juga Tuhan berkati dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan, puji nama Tuhan. Damai sejahtera yang melampaui segala akal akan melihara hati dan pikiran kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Dan saya juga berkata, berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah dan yang memelihara serta melakukannya dalam hidupnya. Iman timbul dari pendengaran firman Kristus. Apa saja yang orang lain ingin lakukan kepadamu, lakukan jugalah demikian. Allahku akan mencukupi segala kebutuhannya menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Apa saja yang kau minta dan doakan, percayalah bahwa engkau sudah menerimanya, maka hal itu akan diberikan. Apa saja yang kau minta, percaya kau sudah menerima. Apa saja yang kau minta, percaya kau sudah menerima, maka itu akan diberikan. Kata firman Allah, percaya pada firman Allah, percaya pada Yesus, percaya. Segala perkara aku tanggung dalam Dia yang memberikan kekuatan kepada. Puji nama Tuhan. Pagi ini mungkin sampai malam kita ada aktivitas. Mari sama-sama ketatkan prokes 5M, memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, mengurangi tidak ada kegiatan apa-apa keluar, stay at home. Oke, sayangi diri Anda, sayangi keluarga Anda, sayangi orang-orang di sekitar Anda, sayangi negeri ini. Tuhan Yesus memberkati. Salam bagi kita semua. Salam Nusantara. Salam. Cintaku padamu. Dan sekali lagi kepada yang sakit corona, Tuhan menyembuhkan engkau. Tuhan menolong engkau. Dalam nama Yesus, haleluya.